Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh riang anak Palembang, mengayuh sampan sambil berdendang. Syair disebut nada terbilang. Selamat datang kami ucapkan. Saudara pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang hadir berbahagia di tempat yang mulia ini, TVRI Stasiun Aceh kembali menemani Anda kali ini dalam acara program Suara Publik. Dan bersama saya Rumi Zuliansah nantinya akan memandu jalannya Suara Publik kali ini. Dan bersama saya juga telah hadir Bapak Ibu sekalian, seluruh audiens dari masyarakat Banda Aceh, juga ada masyarakat juga yang saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Pertamedika Umi Rosnati. Dan di tengah-tengah kita juga hadir Bapak Ibu sekalian yang juga merupakan dari kalangan dokter spesialis jantung. Kami ucapkan selamat datang di tempat yang berbahagia ini. Dan Suara Publik kali ini akan mengangkat tema Rumah Sakit Pertamedika Umi Rosnati Aceh bersama Institut Jantung Negara Malaysia bersinergi dalam teknologi menghadirkan solusi terbaik bagi masalah jantung Anda. Dan saudara, penyakit jantung merupakan penyakit yang dapat menyerang siapa saja. Tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal jenis kelamin, bahkan ras sekalipun. Dan di sisi lain, penyakit jantung juga menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di seluruh dunia. Lantas seperti apa gejala, pencegahannya, termasuk penanganannya? Baiklah, saya akan langsung mengundang dua orang narasumber kita yang sebentar lagi akan menjelaskan bagaimana tentang pencegahan maupun gejala penyakit jantung, seputar penyakit jantung. Dan pertama sekali kami perkenalkan Bapak Dr. Teguh Muhammad Haikal Putra SPJP, dokter spesialis kardiologi Rumah Sakit Pertamedika Umi Rosnati. Silakan Bapak, naik ke atas pentas. Ya, Pak Haikal sebentar dulu, saya mau ngobrol dulu sebentar nih Pak Haikal. Ini kan judulnya kan tentang sinergi dengan tentang teknologi. Tentu ada hal baru, ada inovasi baru yang ingin kita tonjolkan dari Rumah Sakit Pertamedika ini. Mungkin bisa sedikit dijelaskan teknologi seperti apa, khususnya tentang penanganan masalah jantung ini. Jadi dalam acara kali ini salah satu topik utama mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam bahwa permasalahan penyakit jantung itu kita tidak hanya fokus di obat. Jangan sampai timbul pemahaman di masyarakat bahwa penyakit jantung solusinya obat. Enggak, kita sudah di tahun 2019, teknologi sudah banyak, termasuk rumah sakit kita pun sudah punya beberapa teknologi di bidang jantung. Beberapa teknologi yang kita tidak punya, tentunya kita bekerja sama dengan teman-teman dari IJN Malaysia. Tapi teknologinya mungkin apa, nanti kita bahas lebih lanjut mungkin ya. Baik, terima kasih Pak Haikal, silakan naik ke atas panggung. Dan selanjutnya saya akan mengundang Bapak Dr. Saiful Azmi bin Yahya, konsultan kardiologis Institut Jantung Negara Malaysia. Assalamualaikum Bapak. Ya Pak Saiful, mungkin bisa sedikit dijelaskan mungkin kerjasama yang sudah kita jalani selama ini. Bapak melihat sejauh mana perkembangan ataupun teknologi yang sudah berjalan selama ini. Mungkin di Malaysia bisa sedikit transfer knowledge dengan Rumah Sakit Pertamedika dan juga kerjasama dengan Institut Jantung Negara Malaysia. Terima kasih. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menyebut kami kemari. Ya, jadi saya berbesar hati untuk ini kali kedua saya ke sini. Jadi dari segi teknologi, saya kira kita mampu bekerjasama dan dapat memberikan manfaat kepada semua pesakit yang ada di Aceh. Biarpun kalau kita tak bisa berikan rawatan di sini, mungkin kita dapat membantu di sana di Kuala Lumpur dan kita hantarkan kembali pulang. Jadi kita harap benda ini kita mulakan dahulu dan dalam tahun-tahun yang akan datang insya-Allah lagi banyak teknologi yang kita boleh buat di Aceh insya-Allah. Silakan Pak Saiful. Kita berikan tepuk tangan kepada kedua narasumber kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akan melempar ke audiens, saya akan bertanya dulu kepada narasumber kita. Pertama sekali kepada Bapak Haikal nih. Pak Haikal, mungkin masyarakat kita memang sudah paham benar bagaimana rasanya menderita penyakit jantung. Betapa sulit bagaimana untuk kita bisa mengobatinya. Tapi sebenarnya bisa nggak dijelaskan, kira-kira penyakit jantung ini ada beberapa jenis nggak? Selama ini masyarakat hanya mendengar mungkin jantung, padahal tersitu ada juga penyakit jantung, koroner, dan macam-macam. Mungkin Pak Haikal sebelumnya dulu, secara umum aja dulu nih. Boleh. Jadi kalau di masyarakat awam memang belum banyak yang paham ya.
Jadi taunya kalau penyakit jantung, taunya sakit jantung. Sebenarnya sakit jantung sendiri itu ada banyak macam. Kalau kita hitung mungkin puluhan, lebih banyak lagi. Yang paling terkenal memang penyakit jantung koroner. Karena memang itu yang paling istilahnya berbahaya. Angka kematian di seluruh dunia sampai di Indonesia pun penyebab kematian tertinggi tetap serangan jantung, tetap penyakit jantung koroner. Nah, kalau koroner itu sendiri seperti apa nih, Dok, sebenarnya? Koroner memang jantung bawaannya, penyakit bawaannya, ataukah memang secara mendadak, secara tiba-tiba ditimbulkan koroner, ataukah memang ada kelainan dari jantungnya sendiri? Oke, penyakit jantung koroner itu bukan penyakit bawaan, bukan dari lahir. Penyakit jantung koroner itu didapat. Saya ada bawa sedikit ilustrasi, mungkin bisa ditunjukkan. Boleh, silakan. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang belum paham apa itu jantung, jantung itu adalah pompa. Jadi jantung itu organ yang berfungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Yang dipompa adalah darah supaya seluruh tubuh mendapatkan oksigen dan nutrisi. Supaya kita bisa makan, bisa belajar, bisa berpikir, bisa ibadah. Jadi jantung itu adalah pompa. Dengan fungsi yang sangat berat itu, jantung itu harus ada juga yang kasih darah. Supaya dia bisa mompa istilahnya ya. Iya. Mungkin yang berikutnya ada satu lagi. Nah, untuk bisa memompa, satu lagi setelah ini. Untuk bisa memompa, ada pembuluh darah khusus. Pembuluh darah itu yang warna merah yang ada di sekitar jantung ya. Jantung bergerak, berdenyut. Bisa berdenyut karena ada darah. Darahnya dikasih siapa? Darahnya dikasih oleh pembuluh darah koroner. Nah, kalau kita sebut, Pak Romi ya, penyakit jantung koroner, itu artinya pembuluh darah koroner ini sumbat. Tersumbat. Sehingga yang disebut yang akan bisa saja dipasang ring itu sebenarnya di situ, sebenarnya ring. Betul. Jadi boleh coba ke ilustrasi berikutnya. Jadi pembuluh darah koroner itu, sumbat itu bentuknya seperti apa? Seperti ini kira-kira. Kayak jerawat, kayak bisul. Nah, tapi menonjol ke arah pembuluh darah. Isinya lemak. Jadi kalau aliran darah itu harusnya lancar karena ada sumbat, jadilah jantung gak dapat darah, jadilah jantung gak kuat pompa. Penyebabnya bisa macam-macam, darah tinggi, rokok, kolesterol, diabetes, dan macam-macam lagi. Jadi itu yang bikin sumbat, itu yang membuat aliran darah kita bermasalah. Iya. Pak Ikal, terima kasih. Saya ke Pak Saiful dulu nih. Pak Saiful, sebenarnya Bapak melihat dengan kondisi penyakit jantung seperti ini, apa yang sebenarnya perlu kita waspadai? Kita melihat bahwa lifestyle ataupun pola hidup masyarakat saat ini memang sangat tidak sehat dengan macam-macam konsumsi makanan yang sangat tidak sehat, sehingga belum lagi dengan gaya hidup lainnya nih Pak. Bapak bisa menjelaskan sebenarnya apa yang perlu kita waspadai untuk mencegah penyakit jantung ini? Terima kasih. Ya, kita harus mengamalkan cara hidup yang sehat. Tapi sekiranya kita beritahu kepada kebanyakannya orang udah 50, 60, 70 tahun. Kita sudah hidup sebegitu, udah 60 tahun. Mungkin nggak bisa kita nak bermula seperti anak-anak. Jadi seharusnya gaya hidup sihat ini dimulai dengan anak-anak dahulu, ya. Yang mana cara pemakanannya. Macam kita sekarang kita berpuasa di bulan Ramadan ya, kita bisa tahan makan 12 jam, 13 jam. Tapi kalau enggak puasa, lalu kita makan sepanjang hari. Jadi itu yang tak betul ya. Jadi seharusnya dari kecil kita ajak anak-anak makan bila lapar, makan dengan tahap yang sederhana. Jangan terlalu banyakkan kolesterol, jangan terlalu banyak garam, jangan terlalu banyak gula. Yang itu yang harus kita amalkan dari muda. Tapi bila kita udah umur yang meningkat, apa yang kita harus tahu adalah simptom ataupun keluhan yang timbul, yang kita risaukan. Pesakit kita enggak tahu apa dia simptom yang bagaimana. Jadi mungkin kita akan bincangkan simptom-simptom itu nanti. Ya, Pak Saiful, dari pengalaman Bapak selama ini di Malaysia, kita tidak menutup kemungkinan banyak sekali pasien-pasien kita yang berada di Aceh berobat ke sana. Apakah umum sebagian besarnya menderita penyakit jantung? Bapak melihat ada menjumpai kasus-kasus seperti itu, mungkin pasien-pasien kita yang dari Banda Aceh ataupun Aceh secara umum, Pak? Secara umumnya saya dari Kuala Lumpur, jadi saya rasa ramai pesakit yang pergi ke Penang.
Khususnya penyakit jantung ini, Pak? Khususnya penyakit jantung. Jadi saya ada teman-teman di Hospital Pulau Pinang yang merawat pesakit-pesakit dari Aceh dan kebanyakannya adalah penyakit jantung. Sebab ini penyakit yang paling utama yang membunuh. Ya. Nah, dari pengalaman seperti itu, Pak, umumnya kasus-kasus seperti ini dari pasien dari Aceh, Bapak melihat apakah memang mereka umumnya rata-rata merupakan jantung bawaan, ataukah memang mungkin mereka memang secara mendadak tiba-tiba akibat pola hidup tentunya yang tidak sehat tadi, Pak? Dari segi bawaan ataupun congenital ya, congenital itu adalah penyakit yang biasa kita jumpa di kalangan kanak-kanak atau orang yang muda. Tapi yang kita lihat kebanyakan pesakit jantung adalah yang dalam umur 50, 60, 70. Ketika saya mula belajar tentang medical dulu, belajar tentang perubatan, saya lihat pesakit jantung biasanya rata-rata umur 60, 70. Itu 20 tahun dulu. Tapi sekarang kalau kita lihat pesakit jantung makin ramai yang lebih muda, umur 30, 40. Kenapa yang jadi begini? Sebab cara hidup yang tak sihat. Setakat dokter saya rasa dalam 20-30 tahun dulu ke pola hidup ya, cara makan, olahraganya yang kurang, stres yang bertambah menyebabkan pesakit jantung, pesakit koroner bertambah muda daripada yang tua. Ya Pak Saiful, saya ke Pak Haikal lagi nih. Menarik sekali yang dikatakan oleh Pak Saiful tadi bahwa anak muda pun tidak menutup kemungkinan untuk terserang penyakit jantung. Mungkin pengalaman Pak Haikal sendiri di Rumah Sakit Pertamedika ini pernah menemui pasien yang umumnya rata-rata yang masih usia relatif muda. Apakah memang pola hidup ataupun gaya hidup yang memang sangat tidak sehat yang selama ini banyak kita jumpai di masyarakat ataupun remaja yang ada di Banda Aceh ataupun Aceh secara umum? Ya, pasti. Jadi tadi kalau Pak Romi udah sebut ya, sakit jantung tidak mengenal warna kulit, jenis kelamin, dan suku bangsa. Ada satu lagi, usia. Usia. Karena penyakit jantung koroner dulu-dulu sama seperti Dr. Saiful pernah bilang, usia 70-60 tahun yang banyak. Tapi makin ke sini trennya semakin rendah usianya. Pengalaman saya, usia termuda untuk serangan jantung, penyakit jantung koroner yang saya rawat, itu usia 27 tahun, Dok. Itu rata-rata disebabkan oleh rokok, konsumsi rokok atau gimana? Ini yang menarik. Jadi sebenarnya kalau kita cari penyebab serangan jantung banyak ya, ada hipertensi, diabetes. Tapi untuk Dr. Saiful juga di Aceh itu rokok itu banyak, Dok. Jadi tren ya, karena di warung kopi bapak-bapak, ibu-ibu, saya nggak tahu apa pasien-pasien jantung kita juga masih banyak yang ngerokok ya, itu bahaya sekali. Pernah saya merawat pasien serangan jantung, tanya beliau, Pak Haikal, jadi saya sekarang udah nggak boleh lagi merokok. Saya marahin, Pak sehat aja nggak boleh rokok, kenapa sakit juga merokok gitu. Tapi yang ironisnya mungkin ada juga dokter yang masih kita jumpai juga ngerokok. Itu bagaimana tuh? Dia sendiri mungkin banyak juga kita jumpai. Tapi ini hanya sekedar aja, intermezzo aja. Dan Bapak Ibu sekalian, baik setelah kita mendengarkan penjelasan tadi dari dua narasumber, saya coba persilakan Bapak Ibu sekalian, saya minta dua pertanyaan saja. Boleh kita mulai? Kita persilakan Bapak Ibu. Siapa yang mau bertanya? Bapak silakan. Ya, Bapak ini dulu ya. Sebentar ya Pak ya. Pakai baju batik di depan. Pakai baju batik, silakan Pak berdiri Pak. Mohon tolong sebutkan namanya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jalaluddin. Saya berdomisili di Darussalam. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita lihat tren sekarang ini, gejala jantung itu banyak sekali menimpa usia produktif, ya, dan itu menyebabkan suatu kerugian yang sangat besar karena di masa-masa produktif itu terjadi. Jadi yang ingin kami tanyakan, kira-kira untuk mencegah terjadinya gangguan penyakit jantung itu, jenis olahraga apa aja yang memungkinkan atau direkomendasikan untuk dilakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya pasien ini sudah terpapar atau terjangkit dengan atau sudah terjangkit lah katakanlah ya, terkena dengan penyakit jantung, kira-kira olahraga apa aja yang masih bisa direkomendasikan untuk dilakukan? Apakah misalnya jogging masih bisa dilakukan ataupun treadmill, kalaupun bisa itu berapa lama?
Baik, itu aja yang bisa. Itu kira-kira relatif usianya berapa Pak? Yang Bapak gambarkan kalau tadi? masa produktif kan sekitar 40 sampai 50 tahun. 40, Itu tren sekarang 50 sudah tahun banyak ya, Pak, ya? segitu ya kan. Ya, saya pikir itu aja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, satu lagi sebelum kita lempar ke berikutnya, silakan Bapak yang baju putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan, asal dari Santan, Aceh Besar, Ingen Jaya. Ya, silakan Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah ada makanan-makanan yang dilarang untuk pasien jantung? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Iksan. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu kepada dua penanya audiens yang sudah sama-sama memeriahkan acara kita pada hari ini. Baik, ini saya mohon ke siapa dulu nih, Pak Saiful aja dulu ya. Silakan Pak Saiful, kira-kira olahraga apa nih untuk usia-usia produktif, khususnya umur 40-an, dari batas 40-an ini yang cocok ini Pak? Terima kasih, soalannya bagus ya. Harus difahami olahraga tu bukan untuk kasus umur ya, bukan bergantung pada umur. Sebab saya boleh beri contoh ya, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, umurnya 94 tahun. Masih bersepeda kayu sama teman-temannya di Taman Tasik Putrajaya, masih bisa menunggang kuda. Ya gitu sekali. Dia seorang doktor, saya rasa paling elok kalau kita mau lihat, dia pun pesakit jantung. Nah, 2 kali sudah di bypass surgery ya. Pertama umur 60, 50 gitu, yang kali keduanya umur 80-an. Jadi dia ternyata menderita sakit jantung, tapi dia mau sihat. Dia mau membuktikan yang jantung tu bisa diatasi masalahnya, lalu dia pergi untuk operasi kedua kali dan masih mengamalkan cara hidup sihat. Nah, sekarang berbalik pada soalan. Soalannya bagaimana kaedah yang mana yang paling baik, yang sesuai untuk pesakit jantung ya, olahraga yang bagaimana. Jadi olahraga yang kita anjurkan adalah olahraga yang kita berbentuk kardio yang bisa menyebabkan jantung kita naik dari segi degupan. Kalau normal degupan kita 60 hingga 80, olahraga yang sesuai adalah olahraga yang bertingkat, yang bertahap sampai jantungnya meningkat sampai tahap yang sesuai untuk pesakit yang ni. Misalnya kalau seseorang itu umurnya 60 tahun, jadi kita ada formula yang mana formulanya 220 tolak 60 jadi 160. Jadi target heart rate-nya bisa sampai ke arah 160. Kalau orang yang lebih muda, mungkin 40 tahun, jadi 220 tolak 40 bisa dapat 180. Jadi kita cuba naikkan tahap jantung kita sampai ke tahap yang itu. Tapi itu bukan bermakna semua orang bisa membuatnya. Sebab kalau jantungnya lemah pun bisa pernah kena sakit jantung, mungkin targetnya kurang, tapi kita cuba mencapai ke arah itu. Dan apabila kita lakukan senaman sedemikian, apabila kita cukup letih, kita boleh berehat. Dan kemudian kita mula lagi. Yang itu berterusan. Jadi contoh yang olahraga kardio yang bisa kita buat, berenang contohnya, berjalan, berjogging, bersepeda kayu, ya, berlari. Ini tidak bermakna olahraga lain enggak bisa, masih boleh ya, permainan badminton dan sebagainya itu bagus. Cumanya kita harus faham kadar degupan jantung kita harus tidak melebihi yang kita bincang tadi. Baik, berarti yang kita sarankan hanya jalan kaki ya Pak, jalan kaki dan bersepeda ya Pak ya. Bisa, tapi kita harus bertahap. Kalau berlari, kalau bisa diusahakan jangan ya Pak ya. Kalau boleh, kalau bisa buat teruskan. Ya. Tapi lari-lari hanya kecil saja ya Pak ya. Kecil-kecil mengikut tahap atau yalah, dia rasa selesa, keselesaan dia. Ya. Tapi umumnya Dok, ada juga yang mencoba untuk berolahraga, padahal dia rutin, rutin berolahraga, dan memang sudah punya penyakit jantung, tapi tiba-tiba terserang mendadak. Apakah itu karena disebabkan oleh olahraga yang intensitasnya semakin tinggi? Iya. Saya ada satu contoh ya, baru lagi dalam 2 minggu lepas, seorang bukan pesakit ya, dia enggak ada sakit apa-apa, umurnya 57, namun dia suka bersepeda. Ya, lalu dengan teman-teman dari Kuala Lumpur naik ke atas Fraser Hill ya, ada satu bukit di sekitar Kuala Lumpur. Lalu dia mencoba
namun dia jatuh lalu meninggal di tepi jalan, ya, disebabkan sepeda kayu. Kita tak faham mengapa apa yang berlaku, tapi menurut dia punya ada bacaan jantung yang kita gunakan dalam Strava, kalau tahu kan, orang yang beraktivitas sosial, dia tahu, dia upload kan dia punya jantung. Jadi kita dapati jantung dia sampai 220 sebelum dia meninggal dunia. Ketika bersepeda jantungnya naik sampai 220. Maknanya itu seharusnya kita tidak push sampai ke tahap itu. Kita harus faham, oh ini aku sudah penat, capek, berhenti. Jadi kita mula semula. Artinya secara pelan-pelan ya dok ya. Baik, ke Bapak Iksan yang berada di Santan, saya mohon Pak Haikal. Tadi pertanyaannya, kira-kira makanan seperti apa yang sangat disarankan ini dok? Bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah menderita penyakit jantung ataupun memang sama sekali belum pernah, minimal untuk pencegahan yang cocok. Mungkin bisa direkomendasikan seperti apa nih? Penting itu pertanyaan yang bagus. Jadi makanan adalah salah satu faktor utama mencegah dan mengatasi permasalahan jantung. Kalau kami di Indonesia, Dr. Saiful punya jargon namanya sehat. Sehat. Yang pertama S itu seimbangkan gizi, E enyahkan rokok, H hadapi stres, A awasi tekanan darah, dan T teratur berolahraga. Jadi S gizi makan itu di situ, seimbangkan gizi nomor 1. Nah, yang paling sering dipermasalahkan untuk penyakit jantung koroner adalah lemak. Lemak itu nomor 1 karena tadi sudah ada di ilustrasinya ya, yang namanya bisul atau jerawat yang dalam pembuluh darah jantung kita itu isinya lemak. Jadi semua pasien penyakit jantung koroner harus mengurangi makanan lemak. Nah ini yang susah Dr. Saiful kalau di Aceh. Apalagi di Aceh ya? Ya paling susah. Ya kari. Saya selalu udah kasih tahu ke pasien, tapi dinegosiasi. Seminggu sekali dok. Nggak boleh juga Pak. Ya udah sebulan sekali dok. Ya udah deh Pak boleh. Jadi ya seharusnya dikurangi. Dan bukan untuk pasien jantung aja. Untuk orang-orang sehat juga, misalnya punya anak, punya keluarga, family di rumah. Dari muda lemak juga nggak boleh banyak. Itu salah satu aspek lemak. Yang kedua, yang asin-asin. Asin itu tidak terlalu sehat untuk badan kita. Termasuk nanti pada saat sudah punya penyakit jantung koroner, apalagi punya tekanan darah tinggi, yang asin-asin itu bisa bikin tekanan darah kita makin tinggi. Nah ini celaka juga di Banda Aceh, karena di Banda Aceh suka lemak, suka asin. Satu lagi manis ya dok ya? Ya manis terutama untuk pasien-pasien punya penyakit diabetes ya. Diabetes ya. Ya Pak Haikal, kita kembali tadi seperti tema teknologi yang saat ini memang menjadi salah satu terobosan kita Rumah Sakit Pertamedika. Bagaimana untuk bisa membuat pasien ataupun pengobatan yang kita lakukan ini benar-benar bisa memberikan suatu manfaat besar bagi pasien. Tentu teknologi seperti apa yang mungkin yang sudah kita siapkan, termasuk mungkin sumber daya manusia dokternya juga, khususnya penanganan jantung. Dan juga nanti kami akan juga memberikan kesempatan pada Dr. Yopi SPJP BTKV yang akan menangani tentang bedah torak dan vaskuler. Nanti jika Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang bedah torak vaskuler juga akan dijawab oleh Bapak Dr. Yopi. Tapi sebelumnya saya ke Pak Eka lagi nih, bagaimana teknologi yang akan kita jalani sebentar lagi, yang sudah kita jalani di Rumah Sakit Pertamedika ini. Jadi kita kalau membicarakan teknologi di bidang kardiovaskular, manfaatnya ada 2. Yang pertama untuk mendeteksi atau mendiagnosis kalau istilah kita dokter. Yang kedua untuk menangani atau menangani permasalahan penyakit jantung koronernya. Ya, untuk Rumah Sakit Pertamedika Rosnati kita sudah mempunyai beberapa teknologi untuk mengetahui, untuk memeriksa. Yaitu yang pertama EKG atau alat rekam jantung, itu banyak rumah sakit tentunya sudah punya. Yang kedua kita punya ekokardiografi atau itu alat USG jantung. Kita bisa melihat di dalam pergerakan jantung kita bagaimana, apa ada tanda-tanda adanya penyakit jantung koroner atau tidak, itu bisa terlihat. Sama satu lagi yang kita punya adalah treadmill test. Jadi pasien kalau ada kecurigaan penyakit jantung koroner, kita akan pasang rekam jantung sambil pasiennya lari. Bapak-bapak atau ibu lari, jogging bertahap ya, jalan, jogging, lari. Nanti dari gambaran rekaman jantung yang terlihat, bisa terlihat, wah ini kita wajib curiga ada sumbatan. Atau oke, Bapak walaupun ada sakit dada ternyata insya Allah nggak ada sumbatan. Nah itu kalau dari pemeriksaan itu. Baik. Ke Pak Saiful ini Pak, seperti apa mungkin teknologi yang bisa kita kerjasamakan dengan Rumah Sakit Pertamedika yang selama ini mungkin sudah berjalan dan mungkin akan kita tingkatkan ke depannya nih Pak?
Jadi kalau udah ada di Aceh EKG, stress test treadmill dan juga ekokardiogram, kami di Kuala Lumpur bisa menjalani ujian yang lebih lanjut. Misalnya ujian kateter. Yang itu ujian yang biasa kita lakukan sekiranya kita mengesyaki ada sempitan di salur koronari. Namun bukan itu saja, kalau kita jumpa sumbatan, kita bisa melakukan rawatan meletakkan belon dan ring di dalam sumbatan arteri tersebut, arteri pembuluh, lalu untuk mengurangkan rasa nyeri ataupun capek untuk sakit-sakit yang ada sumbatan. Dan juga saya kira belum kita sebut di sini masalah katup. Ya, jantung pun ada katup masing-masing, dan kita juga bisa menjalankan rawatan untuk katup yang bocor atau katup yang sempit. Dan ini berbagai-bagai lagi lah, termasuklah rawatan untuk masalah ritma. Contohnya ritm yang terlampau laju bagi jantung, kita bisa lakukan EPS ataupun electrophysiology study untuk memperlahankan denyutan jantung. Namun kalau jantung yang terlalu perlahan, kita bisa letakkan bateri untuk melajukan dia. Baik Pak Saiful, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, saya akan kembali melemparkan pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami kembali menerima 2 pertanyaan. Silakan Bapak yang memakai kopiah hitam di depan, silakan dengan pertanyaannya. Bapak sebutkan namanya ya Pak ya, dari mana asalnya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Baik Pak. Nama saya adalah Sukirman, berasal dari Kampung Atik Jawa. Pak Sukirman dari Kampung Atik Jawa Pak. Ya silakan Pak. Kecamatan. Baik Pak Eka ataupun Pak Saiful, kami akan bertanya sedikit tentang masalah jantung. Tadi sudah kita banyak mendengar bagaimana keluhan-keluhan yang dirasakan oleh para pasien tentang jantung. Maka pada kesempatan ini kami bertanya, apakah ada efeknya bila kita tidak minum obat jantung secara rutin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan satu lagi. Ya, sebentar ya. Sebentar ya Pak ya. Ya silakan Pak. Nama saya T. Suryansa T. Suryansa. Banda Aceh. Dari Banda Aceh. Ya silakan Pak. Di dalam step-step penyakit jantung ini karena saya sendiri menjadi ini penyakit koroner. Bapak kebetulan Koroner. Ya. Sudah lama Pak? Sudah lama. Sudah lama. Jadi seandainya kita sudah menjadi koroner itu, pertama apakah bisa diselesaikan secara dengan obat? Dengan minum obat ya Pak? Dengan minum obat. Kalaupun nggak bisa dengan minum obat, ada salah satu klinik di Cikini, salah satu dokter di Indonesia, dia sangat viral di Indonesia. Jadi dengan infus. Nanti Dr. Saiful mungkin bisa cerita apakah di Malaysia ada. Yang ketiga, kalaupun misalnya harus ini di bypass ataupun di ring. Kalau di ring itu, andai kata ring itu, saya kalau udah dengar ring ini seakan-akan seperti mobil ada ring dan piston. Jadi kalau sudah di ring itu berarti mobilnya tidak boleh kerja berat, termasuk manusia yang sudah di ring tidak bisa berat. Kerja keras itu nggak bisa. Jadi andai kata sudah ring, apakah itu? Habis itu ring itu apa boleh bertambah? Dan sesudah itu ring ini punya waktu nggak? Kadaluarsa nggak? Habis itu teknologi apa yang sekarang sudah bisa dicapai dengan ring itu? Pernah cerita teman-teman dari sama-sama sakit jantung. Ring sudah berapa? Udah 3, udah 4, udah 5. Kita ring terus sampai 10. Jadi kok nggak bisa di ring lagi, jantungnya cuma sekian mau di ring terus, ya kita bebas. Apakah begitu cara berpikir? Mungkin kalau salah di ini ya. Jadi itulah yang kira-kira selain bypass ataupun selain infus, apalagi teknologi yang bisa membuat ini.
Karena sudah diceritakan tadi, hidup di Aceh ini bertambah pendapatan, bertambah pula kendurinya. Bertambah kenduri kalau tidak boleh pakai kambing, lembu yang berlemak nggak sah. Setiap perkawinan di Aceh ini ataupun harus dengan lemak. Nah, itu kira-kira Pak ini perbandingan. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih. Makasih. Ya, silakan nih, siapa yang mau jawab nih? Pak Eka dulu ya, silakan Boleh. Pak Eka. Pertanyaannya banyak. Mungkin Iya. saya jawab untuk saya jawab yang beberapa ini saat dulu ya. Yang pertama untuk Pak Sukirman. Jadi penyakit jantung tadi udah kita sebut ada banyak. Nah, tergantung penyakit jantungnya apa Pak Sukirman. Ada penyakit jantung yang membutuhkan obat untuk diminum terus seumur hidup. Ada juga penyakit jantung yang untuk kita tata laksana mungkin untuk berapa lama, sebulan atau sampai 1 tahun, ternyata kondisinya sudah bagus, boleh di stop, itu ada. Jadi kita betul-betul tergantung penyakit jantungnya apa. Karena kita dari tadi bahas penyakit jantung koroner, harus saya tegaskan penyakit jantung koroner harus minum obat terus-terusan seumur hidup. Kemudian pertanyaan kedua mungkin ya saya bahas sedikit boleh. ya. Mungkin banyak yang belum punya gambaran cincin itu apa yang dipasang di jantung. Boleh buka, ada saya coba bawa ilustrasi, saya ambil dari website yang berikutnya. Kalau istilah kita ring ya. Ring. Nah, jadi bentuknya sebenarnya bukan ring, bukan cincin, tapi tabung. 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 Next mungkin habis ini ada ilustrasinya. Nah, banyak pasien-pasien penyakit jantung koroner di Aceh yang waktu kita sarankan untuk pasang cincin takut dia, nggak berani. Saya nggak mau dioperasi sama sekali. Nah, sedangkan yang harus saya kasih tahu, pasang cincin itu bukan operasi, nggak ada yang dibelah, yang ditusuk pembuluh darahnya, kalau nggak di tangan, di paha. Oh. Nah, Selama ini itu dia dok. Jadi mungkin masyarakat ya, salah paham mungkin salah ya, paham jadi ya. takut. Jadi langsung mungkin ada dilakukan bedah ya gitu ya dok. Ternyata tidak ya. Enggak, jadi dimasukkan itu sejenis wire atau kabel kecil sekali, bahkan nggak kerasa kalau itu kita dimasukkan. Pasien kalau dipasang cincin itu nggak dibius, biusnya lokal. Jadi bisa lihat di monitor gambar jantungnya gerak kayak apa. Nah ini contohnya, jadi di tempat yang ada sumbatan, cincinnya itu udah canggih, dari luar nggak kelihatan cincin, bongkar pasang. Begitu di dalam cincinnya dikembangkan, barulah dia yang sumbatan-sumbatan tadi itu dibuka. Jadi aliran darah menjadi lancar. Pada saat pemasangan itu dok, itu memang dipasang dideteksinya atau sembarangan urat aja? Atau memang enggak? Kita pakai radiologi, radiologi, X-ray, jadi iya. kita pakai kontras juga, jadi kita bisa melihat mana yang sumbat dan mana yang harus dipasang cincin. Nah, yang harus saya kasih tahu ini memang belum ada di Rumah Sakit Pertamedika ya. Jadi mungkin kalau kita memang butuh ada pasien, teknologi ini yang kita sinergi sama IJN. Iya. Baik, silakan Pak Saiful mungkin sedikit menambahkan nih. Untuk soalan Pak Sugato tadi ya. Ya betul, kebanyakan obatnya kita harus makan sampai ke akhir hayat. Tapi sebaik-baiknya kita memahami apa sebabnya kita perlukan obat itu. Dan biasanya obat yang paling utama kami berikan adalah obat untuk pengencer darah. Seperti mobil, kalau di dalam enjinnya harus ada engine oil, minyak hitam. Kalau enggak ada minyak hitam bagaimana? Ya janjinya tak bisa berjalan kan, jadi besi sama besi dia tak bisa licin. Jadi dalam jantung pun gitu Pak, yang mana kita bagikan obat asam aspirat itu ataupun aspirin itu dimakan untuk dia mengencerkan darah supaya darah tak melekat di dalam. Dan juga seperti doktor tunjukkan tadi, yang kolesterol yang macam membisul tu ada obat kolesterol untuk mengelakkan dia bertambah. Ya itu ubat yang supaya bila kita faham, oh kita jadi kita sanggup untuk makannya sebab kita faham akan keadaan. Soalan yang kedua, lepas ring apa ya? Lepas ring apa ya? Jadi saya harus mau tak mau saya harus cakap tentang Tun Mahathir lagi sekali sebab kami pun merawat dia yang dulu. Jadi ketika dia umurnya hampir 80-an, dia masih lagi aktif dalam politik ketika itu, dia memerlukan bypass yang kedua. Sebelum bypass yang kedua itu dia merasa capek. Sehingga kan satu ketika di Pulau Langkawi di utara Kedah sana dia terpaksa duduk di hospital dalam keadaan yang sangat tenat. Lalu dipulangkan ke Kuala Lumpur, airlift dan sebagainya, lalu cuba dipasangkan ring tapi tak berjaya. Iaitu kami terpaksa beritahu dia, Tun perlu untuk pembedahan pintasan koroneri yang kedua.
Jadi kami kira untuk umur 80-an, chances dia ataupun risiko dia amat terlalu tinggi, tapi dia tetap dia mau kan, harus saya mau, ya. Dan dilakukan, dan tengok sekarang 10 tahun selepas dilakukan pembedahan yang kedua dia masih sihat lagi. Dan Tun Mahdi pun bukan macam orang dari bulan, tidak, dia juga makan, ya. Selepas bypass dia yang kedua, bila dia sedar, dia sudah marah sama doktor. Mana dia sup buntut sapi saya, bilang. Di dalam hospital. Jadi dia kalau dia mau makan, dia makan juga, ya, tapi dia makan dalam kadar yang sehat. Dia tak makan, kalau sup buntut sapi enggak mungkin banyak, ya mungkin sedikit, cuma untuk, ya, dan dia makan ubat untuk mengurangkan kolesterol dia. Jadi sebagai doktor, dia tahu dia ada penyakit dan dia buat apa yang sepatutnya dibuat. Artinya dia bisa mengontrol sendiri ya? Iya, bisa. Bukan enggak boleh makan langsung, bisa makan tapi dalam kadar yang sikit. Ya. Dan dia makan ubat. Baik Pak Saiful. Tadi ada ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan Bu. Silakan Bu, berdiri, perkenalkan nama dan berasal dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Pancaningsih. Saya merupakan keluarga dari pasien penyakit jantung. Baru saja sekitar beberapa bulan yang lalu. Tadi saya ada beberapa pertanyaan. Ada 2 pertanyaan tadi sudah ditanyakan oleh yang lain. Jadi saya ada 1 pertanyaan lagi. Pengalaman dari suami saya yang pada saat kena penyakit jantung itu, ada obat yang diberikan itu merupakan obat pengencer darah. Di situ memang diberitahukan bahwa obat pengencer darah ini mengandung sesuatu yang tidak halal dari serum babi kalau tidak salah. Jadi apakah ada obat lain selain obat yang tidak halal itu yang mungkin lebih bisa kita terima karena efeknya itu halal haramnya itu, ya. Dan kami juga memang sudah sepakat keluarga, akhirnya karena memang sudah darurat, kami lakukanlah yang terbaik bahwa kami gunakan pengencer darah itu. Jadi mungkin itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Sri Anjaningsih. Tadi saya mohon dulu satu lagi nih, dari Ibu ya, di sebelah kiri ya. Ibu yang pakai jilbab kuning ya. Silakan Ibu. Perkenalkan nama, berasal dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farina Mastura. Saya berasal dari Taman Siswa. Mungkin salah satu keluarga saya memang punya penyakit jantung. Yang ingin saya tanyakan, kapan pemasangan ring pada pasien penyakit jantung dan kapan tindakan operasi? Ya, itu yang saya tanyakan. Baik, terima kasih. Maksudnya Ibu, operasi pada saat ring sudah tidak mungkin lagi ya Bu, iya, ya? Baik. Iya. Baik, terima kasih Ibu Farah. Silakan Dr. Haikal bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Sri dan juga Ibu Farah tadi ya. Ya, mungkin pertama dari Ibu Sri dulu ya. Ini pengalaman yang sering Dr. Saiful kalau kita merawat pasien di Aceh karena memang kita tahu yang salah satu obat untuk pengencer darah yang harus kita berikan pada saat pasien dirawat oleh karena serangan jantung adalah obat yang ada kandungannya, ada unsur yang tidak halalnya. Iya. Itu biasa Bu yang kita suntik di bawah perut sehari 2 kali ya. Nah, kalau di bidang jantung untuk perawatan pasien-pasien dengan serangan jantung, untuk pengencer darah yang disuntik di bawah perut sebenarnya ada Bu alternatif yang lain. Tapi kita tidak semua pasien dengan serangan jantung bisa kita alihkan untuk alternatif itu. Karena serangan jantung bisa datang dalam kondisi yang berbeda. Bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Bisa akan dilaksanakan pemasangan cincin, bisa akan kita fokuskan dengan obat-obatan. Nah, jadi kita nggak bisa memilah semua pasien boleh kita berikan untuk yang tidak yang halal. Sedangkan beberapa pasien tertentu oleh karena situasi serangan jantungnya membutuhkan obat tersebut. Jadi obat tersebut jauh lebih baik daripada obat yang satu lagi. Jadi itu dari sisi pemilihan untuk obat pengencer darahnya. Sedangkan untuk obat pengencer darah yang diminum itu insya Allah halal Bu, yang aspirin itu ya. Nah, pengalaman ini Dok, di Rumah Sakit Pertamedika ada nggak pasien mungkin yang
pernah menolak untuk dia siap menanggung resiko apapun asalkan tubuh ataupun badannya tidak dimasuki yang namanya serum yang tidak halal. Sering sebenarnya Pak Romi, sering. Jadi memang kita kalau saya sebagai dokter jantung wajib mengkomunikasikan bahwa menurut keilmuan kami inilah yang terbaik. Tapi apabila pasien memang memilih untuk tidak ingin dimasukkan obat itu, ya apa boleh buat. Tentunya dokter nggak boleh memaksa. Kita kan kerjasama dengan pasien itu. Pasien mau sehat, kita sama-sama usahakan. Baik Pak Ekal, Pak Saiful, ini Ibu Farah tadi yang dari Taman Siswa bertanya, kapan sebaiknya untuk memasang ring ini? Terima kasih soalannya baik. Andainya kita memasang ring, risiko yang kita ambil untuk memasang ring itu rendah. Biasanya kalau kita buat ujian kateter sama pasang ring, kita bilang risikonya kurang dari 1% bisa mendapat serangan jantung, bisa mendapat stroke atau lumpuh atau meninggal dunia. Jadi risiko dia cukup rendah ya, kurang dari 1%. Tapi kalau kita mendapati pesakit itu mempunyai sempitan yang banyak, ring yang mau digunakan pun banyak, teknologinya mahal. Jadi kita kira pemindahan operasi pintasan lebih bagus sebab dia boleh membuka lebih banyak saluran yang tersumbat dalam satu kali jalan dan lebih murah. Jadi itu biasanya yang kita gunakan kaedah untuk menilai sama ada pesakit ini sesuai untuk ring atau sesuai untuk bypass. Jadi biasanya kalau penyakitnya kompleks, teruk, panjang sumbatannya, biasanya kita teruskan untuk pembedahan. Kalau orang yang muda, mahu sekalipun orang yang tua tapi uratnya yang sempit itu simple, cuma 1, 2, mungkin kita pakai ring. Ya, artinya Pak Saiful dan juga Dr. Hekal, bypass itu lebih murah biayanya, begitu. Kenapa bisa lebih murah Pak? Padahal dia kan dibedah itu Pak. Terima kasih. Nah, kalau kita gunakan ring ya, biasanya satu orang doktor yang bekerja, walaupun alat-alatnya mahal ya, untuk dapatkan satu mesin, satu bilik pembedahan yang ada itu fluoroskopi itu berjuta-juta ringgit, di sini berbilion mungkin. Jadi mau tak mau satu kes untuk satu ring tu mungkin mencapai 20-30 ribu ringgit. Ringgit berapa ya? 3.400, RM1 Pak. Ya, jadi kita sekarang kita bilang 30 ribu ringgit untuk 1 atau 2 ring, ya. Tapi seandainya udah kita mau buat bypass, ya, bayangkan sekarang di dalam operation theater timnya lebih besar, tim yang dikendali oleh doktor bedah, doktor bius, pembantu doktor bedah, sebab yang mau dibedahnya di jantung dan juga untuk ambil pintasan dari kaki, sudah 2 doktor di situ. Jadi timnya lebih besar untuk pembedahan. Jadi pembedahan itu doktor kira dalam 50 ribu ringgit kalau untuk buka 3. Kalau buka 1 yang simple, yang mudah mungkin hampir 30. Kalau buka 3 yang teruk-teruk mungkin sampai 50. Tapi kalau buka pakai ring juga, mau pakai ring yang banyak, 1 ring tu udah mahal ya, udah hampir $1,000. Jadi kalau pakai ring yang banyak boleh mencecah 60-70 ribu. Jadi buat aja bypass, lebih murah dan sempurna. Baik. Pak Ekal, di Rumah Sakit Pertamedika kita punya nggak tim dokter bedah yang khusus apabila segera dibutuhkan tindakan untuk dilakukan pembedahan, kita punya nggak di Rumah Sakit Pertamedika? Dua-duanya, baik pasang ring ataupun untuk pembedahan operasi bypass, itu kita belum pernah ada kasusnya. Dan kita memang untuk fasilitas juga masih banyak yang harus dilengkapi. Nanti juga kita mungkin bisa confirm ada Dr. Yopi di sini hadir di antara kita untuk menjelaskan sedikit prosedur bypass. Baik, saya persilakan dulu nih Dr. Yopi. Mungkin ada masyarakat kita nih dok yang kurang paham. Tadi ternyata pasang ring itu banyak yang beranggapan mesti dibedah. Ternyata tidak perlu. Dari penjelasan Bapak Dokter kita narasumber, mungkin Bapak sedikit bisa menjelaskan ke masyarakat juga ke audiens Pak, bagaimana sebenarnya yang namanya bedah kardiovaskular itu Pak. Silakan Pak berdiri Pak, menghadap ke sana. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat karena tadi saya masih ada kegiatan operasi di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Jadi nama saya Dr. Yopi, saya ahli bedah jantung di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin.
dan di sana kita sudah melakukan tindakan operasi bypass jantung koroner, dan nanti mungkin insya Allah akan dikembangkan di Rumah Sakit Pertamedika untuk masa yang akan datang. Jadi sesuai pertanyaan tadi, memang untuk pasien dengan penyakit jantung koroner ada dua pilihan tindakan. Apakah itu dengan dipasang ring oleh dokter jantung ataupun dilakukan operasi bypass. Kalau untuk dari segi cost biayanya, seperti tadi dikatakan oleh dokter Saiful, bahwasanya satu ring itu kalau dikurskan rupiah itu mungkin sekitar 50 juta. Kalau 2 ring tinggal dikali 2 mungkin 80-90 juta. Sementara itu tidak bisa membuka semua sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Namun kalau operasi, satu paket operasi itu dikatakanlah asumsinya misalnya 100 juta tapi udah selesai semuanya. Nah, jadi 3 pembuluh darah yang tersumbat itu sudah dilakukan operasi bypass. Dan memang pasang ring itu bukan operasi, dikerjakan di kamar ruang yang steril, namun bukan tindakan operasi tapi tindakan intervensi non bedah. Kalau operasi bypass baru dikatakan operasi karena kita membuka tulang dada, kemudian jantungnya di bypass dengan menggunakan pembuluh darah di kaki. Jadi pembuluh darah kaki kita memang sudah disiapkan sama Allah untuk dipakai sewaktu-waktu kita mengalami penyakit jantung koroner. Pembuluh darah itu yang kita pakai untuk membypass pembuluh darah jantung koroner yang tersumbat tadi. Kalau oleh Dr. Saiful yang tersumbat tadi dibuka sumbatannya, dipasang ring. Kalau saya tidak dibuka sumbatannya tapi diberi aliran darah baru menggunakan pembuluh darah yang ada di kaki. Dan biasanya prosedur operasinya sekitar 4 jam. Kemudian pasiennya setelah stabil di ruang kamar operasi kita pindahkan ke ruang ICU. Dan di ICU dirawat kurang lebih 1-2 hari. Setelah 1-2 hari nanti pasiennya pindah lagi ke ruang rawat biasa. Dan normalnya jika tidak ada problem yang berarti pasien dirawat sekitar 7 hari di rumah sakit. Kemudian pasien baru bisa pulang, dilanjutkan dengan fisioterapi atau rehabilitasi medik untuk meningkatkan kembali kebugaran fisik pasien pasca operasi. Nah, mungkin sedemikian sedikit dulu. Dok, saya tambahkan. Tadi dokter bilang setelah bypass kemungkinan risiko untuk tidak ada lagi ya dok, tapi tetap harus minum konsumsi obat nggak? Obat pengencer darahnya masih diminum karena kan kita memakai pembuluh darah kaki. Nah, pembuluh darah kaki itu kalau misalnya tidak minum obat pengencer darah takutnya nanti terjadi sumbatan di pembuluh darah baru yang kita pasang. Jadi tetap minum obat pengencer darah. Dan itu biasa 1 hari sekali. Nah, mengenai ini dok, Rumah Sakit Pertamedika juga akan mencoba untuk bagaimana untuk berbagi dengan tentunya dengan Rumah Sakit Umum Zainal Abidin tentang teknologi, juga kesiapan dari sarana dan prasarana tentang bagaimana untuk menyediakan tempat bedah, khusus ruang bedah. Nah, dokter melihat bagaimana sebenarnya prospek ke depan Rumah Sakit Pertamedika ini, khususnya banyak sekali pasien-pasien yang sudah menganggap Rumah Sakit Pertamedika lebih concern ke jantung. Ya, saya memang sangat berbangga hati dengan konsep layanan unggulan di Pertamedika. Artinya layanan jantung ini akan menjadi layanan unggulan dari Rumah Sakit Pertamedika, yang mana pengembangan layanannya itu baik dari segi SDM dan fasilitas itu akan terus ditingkatkan. Juga sudah berkolaborasi dengan Institut Jantung Negara Malaysia. Ya, saya juga pernah belajar di sana dengan guru-guru saya. Kebetulan Datuk Azhari, CEO-nya di IJN itu guru saya. Jadi ini merupakan suatu kolaborasi yang sangat baik antara Pertamedika dengan IJN untuk peningkatan layanan unggulan jantung. Dan mungkin nanti ke depannya bedah jantung insya Allah mudah-mudahan bisa dilaksanakan di Pertamedika. Amin. Baik, saya kasih kesempatan dulu nih dok ya, jangan berdiri dulu. Saya mohon Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Dr. Yopi, mumpung ada Dr. Yopi kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan kedua yang diberikan kepada saya. Tadi saya sudah menyimak beberapa pertanyaan dan sudah dijawab, tapi ada 2 pertanyaan yang menurut saya belum terjawab atau belum saya dengar. Tadi mengenai obat, ditanyakan obat itu efeknya untuk seumur hidup bagaimana? Ada efeknya atau tidak? Kemudian untuk pemasangan ring, efek daripada ring itu bagaimana? Ada masa kadaluarsanya atau tidak? Itu belum juga terjawab. Mohon dijawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter. Mungkin Dr. Saiful yang kalau untuk operasi bypass Bu,
obat pengencer darahnya kita evaluasi dalam waktu 1 tahun pertama. Apakah itu masih perlu dilanjutkan kembali atau tidak? Dan untuk patensi daripada ringnya, biasanya mungkin nanti dikoreksi Dr. Saiful, kalau kita di sini kebijakannya adalah meminum obat pengencer darah selama 12 bulan pertama 2 obat pengencer darah. Nanti dievaluasi apakah ringnya itu masih bagus, artinya tidak ada sumbatan atau tidak, atau enggak. Kalau ada sumbatan maka itu masalah baru untuk pasien tersebut. Karena ring itu kan dia benda asing, Bu, benda asing. Jadi kalau dilewati oleh aliran darah kita, beresiko terbentuknya bekuan darah. Supaya jangan terjadi bekuan darah, maka diminum obat pengencer darah. Tapi pengencer darah itu juga ada risiko. Risikonya bisa terjadi perdarahan saluran cerna, misalnya buang air besarnya hitam, atau perdarahan di gusi, atau mimisan. Nah itu perlu diperhatikan oleh pasien. Jika itu terjadi, maka obat pengencer darahnya harus di-stop. Dan nanti dikonsultasikan ke dokter jantungnya terhadap risiko tersebut, Ibu. Terima kasih atas Baik, jawabannya. Dr. Yopi, kami persilakan kembali ke tempat. Terima kasih atas. Mungkin Pak Saiful dulu nih bisa sedikit menambahkan Ibu Sri. Mungkin. Ya, ini jawaban untuk Ibu Sri ya. Yang mana apakah ada efek obat terhadap badannya? Ya, semua ubat ada efek sendiri. Ada ubat yang masing-masing dan bergantung kepada ketahanan pesakit. Ya, contohnya obat Panadol, paracetamol pun bisa menyebabkan kegagalan hati kalau dimakan dalam obat yang terlalu banyak. Tapi obat yang kita berikan dalam lingkungan julat dos yang sesuai. Jadi kalau aspirin kita cuma bagi 100 mg untuk tiap hari. Kita tahu kalau kita makan aspirin yang terlampau banyak bisa menyebabkan masalah luka pada perut contohnya. Dan untuk itu kita tidak berikan obat yang terlalu banyak yang tidak sesuai dengan pesakit. Dan juga apabila kita lakukan kontrol pada pesakit sama ada 3 bulan, 6 bulan ataupun malahkan 1 tahun nanti, kita sentiasa memeriksa ujian darah. Sama ada ginjal, sama ada hatinya bagus, ya. Sama juga dengan ubat lain, ubat kolesterol misalnya. Ada orang yang makan obat kolesterol tapi bila dimakan otot-ototnya jadi sakit. Jadi kita tak beri yang dos yang terlampau tinggi dan kita beri dos yang kecil dan kita periksa fungsi hati tiap-tiap kali dia datang kontrol. Baik, mungkin Pak Hekal bisa menambahkan sedikit. Saya tambahkan mungkin tadi ada pertanyaan bahwa apakah ring itu ada masa kadaluarsanya. Yang mau saya garis bawahi harus diluruskan bahwa walaupun pasien dengan penyakit jantung koroner setelah di bypass ataupun setelah dipasang ring bukan artinya sembuh, Bu. Bukan artinya obat boleh stop. Ini yang kita harus khawatir karena ada pasien yang setelah dipasangkan cincin dianggap penyakit jantungnya sembuh, jadi obatnya nggak diminum lagi. Jadi cincin yang dipasang di dalam badan kita itu adalah benda asing, tadi Dr. Yopi sudah sebutkan. Itu artinya kita harus menjaganya. Nah, cara menjaganya bagaimana? Termasuk dengan obat-obatan dan dengan cara hidup yang sehat. Seandainya cincin yang sudah dipasang itu tidak dijaga, misalnya pasien setelah pasang cincin masih rajinnya rajin merokok. Atau misalnya makan lemak masih banyak. Nah, itu nanti cincin yang di dalam akan perlahan-lahan sumbat lagi, Bu Sri. Nah, sumbat laginya berapa lama itu tergantung beda cincin, beda lokasi dan beda orangnya, beda waktunya. Ada yang 5 tahun sumbat lagi, ada yang 10 tahun sumbat lagi, atau ada yang bahkan kalau nggak dijaga bagus sama sekali 1 tahun pun sudah sumbat. Nah, jadi bukan kadaluarsa istilahnya, tapi kita harus menjaga cincin yang sudah diletakkan di badan itu. Artinya penambahan ini bisa saja dok penambahan terus sampai bisa 10 kali cincin nih, demikian. Kalau tambah penambahan itu berarti kemungkinannya ada 2. Cincin yang lama nggak dijaga sehingga sumbat lagi, jadi ditaruh cincin di tempat yang sama, atau penyakitnya terus berjalan muncul sumbatan lagi di tempat lain, di pembuluh darah lain, Bu. Tuh. Baik, saya akan kembali melemparkan ke audiens. Kami persilakan Bapak Ibu untuk mungkin ada satu pertanyaan lagi yang mau ditanyakan. Pak Dokter ya? Ya, Pak Direktur Umum kami persilakan ini, Pak Direktur Umum khusus spesial. Kita berikan aplaus kepada Pak Direktur Pertamedika dulu. Silakan Bapak. Terima kasih. Simpel aja pertanyaan saya. Usia berapa termuda
yang pernah ditangani untuk kasus jantung koroner yang di Malaysia maupun yang di Banda Aceh ini sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dokter. Berarti kalau Malaysia, yang jawab Malaysia nanti yang jawab Indonesia nanti Pak Hekal ya. Silakan Pak Saiful dulu nih di Malaysia. Sebenarnya saya malu. Kalau saya beritahu umurnya paling muda, itu bukan bermakna kami menang. Itu maknanya Malaysia tewas. Jadi ya, umurnya muda. Seperti 27 tadi di Aceh, dekat sana pun saya kira lebih kurang yang itu. Masalahnya bukan masalah kolesterol, bukan masalah diabetes, tapi malah merokok. Itu saja. Lalu rokoknya tidak putus-putus. Ya, orang muda mau kan yang terbaik kononnya untuk keluarga, mau kan ya wang yang banyak, kerja yang berat, stresnya, rokok. Lalu dapat serangan jantung dan jantungnya jadi lemah. Jadi itu harus kita tanam pada orang yang muda. Seperti yang mula-mula saya bilang tadi, yang paling penting gaya hidup harus mula dengan anak-anak. Ya bukan kita yang umur 50, 60, 70 di sini, tapi yang kecil-kecil itu dulu. Baik, mungkin Dokter Hekal punya nggak pengalaman? Ya, seperti kalau Pak Direktur? pengalaman pribadi usia termuda yang saya rawat itu umurnya 27 tahun. Tapi yang saya tahu se-Indonesia yang pernah dipublish yang paling muda usia 25 tahun. Itu gara-gara merokok juga Dok? Rokok. Ya, akibat mungkin yang lain-lain belum pernah ya? Jadi Katakanlah. setiap pasien masuk dengan serangan jantung, kita selalu periksa penyebab. Iya. Kita cari tahu tekanan darah, kita cari tahu kolesterol, gula dan semuanya. Tapi untuk kasus yang 27 tahun yang saya rawat dan 25 tahun yang di harapan kita waktu itu dipublikasi, satu-satunya penyebabnya sudah dicari tahu rokok. Tekanan darah normal, gula normal, kolesterol normal, rokok. Dan itu termuda di Indonesia yang pernah dirawat, yang 25 tahun. Wah, luar biasa sekali. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin ada satu lagi pertanyaan. Ya. Ya, silakan Bapak yang paling belakang. Ya, mungkin dari tadi sebenarnya mau bertanya ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Dari Dinas Perhubungan ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara. Saya dari Kecamatan Montasi, Aceh Besar. Saya mau bertanya tentang masalah ring tadi. Seandainya kita tidak perlu pakai ring itu, jadi kan itu kan tersumbatnya dengan lemak tadi kan. Apa tidak ada cara untuk penghancur lemak itu, seperti misalnya kencing batu itu kan bisa ditembak hancur, akhirnya kan loncar lagi. Apa misalnya lemak itu tidak bisa dihancurkan supaya kembali normal gitu, pembuluh darahnya itu. Itu aja yang saya tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Mutiara dari Montasik. Ya, silakan Pak Hekal. Ya, jadi kalau tadi sudah saya tunjukkan gambarnya, kalau timbunan lemak yang ada di dalam pembuluh darah itu muncul karena banyak hal, nggak cuma karena lemak yang terlalu tinggi. Jadi kita berikan obat kolesterol pun, itu yang lemak di dalam itu tidak akan hilang Pak. Kalau memang ada penelitian bilang kalau dikasih obat lemak berkurang bisa berkurang, tapi berkurangnya sedikit sekali. Jadi satu-satunya cara untuk melancarkan pembuluh darahnya itu yang tadi saya bilang ada dua, dipasangkan cincin atau dioperasikan bypass. Saat ini sih udah mulai banyak penelitian untuk cari cara ketiga, cara alternatif ketiga. Pasien dioperasi takut, dipasang cincin, takut juga. Mungkin lagi cari cara ketiga, mungkin di Dr. Saiful di IJN mungkin ada teknologi baru untuk memperlancar yang lain. Ya, mungkin punya nggak Dok di Malaysia Pak? Setahu saya nggak ada. Kalau udah ada lemak di dalamnya, kadang kita tunggu nggak buat apa-apa, lemak tu makin mengeras. Menggumpal ya Pak? Menggumpal, mengeras dan jadi kalsium. Jadi keras seperti simen itu, seperti batu. Jadi kalau kita tunggu terlalu lama, nanti sumbatan tu tak bisa lagi kita masukkan wire, belon dan ring. Jadi bertambah susah. Termasuk jadi, kita sudah mengkonsumsi obat pengencer darah juga nggak akan mempan ya? Betul. Ya. Begitu. Jadi seharusnya apabila kita nampak sumbatan, kalau usia pesakit masih muda, malahan masih produktif, saya kira harusnya kita membuatkan rawatan supaya urat yang sumbat itu dibuka semula. Iya. Dan saya juga akan mengajukan pertanyaan seperti ini. Mungkin masyarakat tadi kita ada tanya penyakit jantung koroner ya kan.
Nah, kalau yang tiba-tiba nih, yang serangan jantung secara tiba-tiba ini dok, kira-kira punya nggak tanda-tanda ataupun gejala-gejalanya sebelumnya? Mungkin seperti apa nih, Pak Hikal? Ya, kita dari tadi udah banyak bicara Iya, teknologi, kita iya. belum bicara gejala ya. Jadi sebenarnya untuk masyarakat yang paling penting adalah untuk tahu gejala. Jadi biasanya paling sering nomor 1 adalah sakit dada. Tapi itu yang paling bikin repot. Kenapa? Karena di dalam dada kita organnya nggak cuma jantung. Ada otot, ada tulang, ada kerongkongan, saluran pencernaan, lambung, paru-paru, saluran pernapasan. Jadi sakit dada yang bagaimana yang sebenarnya penyebabnya penyakit jantung koroner. Ya, jadi kalau deskripsinya itu sebenarnya khas. Sakit dada yang diakibatkan penyakit jantung koroner itu di dada, tidak bisa ditunjuk, rasanya ada di dalam, perasaan seperti ditindih beban berat atau ditimpa. Dan biasanya ada penjalaran tembus ke punggung atau ke lengan kiri atau ke leher. Itu yang paling spesifik. Cuma sayangnya makin gak semua pasien dengan serangan jantung gejalanya khas begitu. Banyak juga yang gejalanya biasanya cuman rasa-rasa nggak enak di dada. Dibilang sakit nggak ada dok, cuma nggak enak aja. Tapi begitu kita periksa lebih jauh, wah ternyata serangan jantung. Atau ada yang ternyata rasanya cuman nggak enak di dada, cuma keringat dingin aja keluar. Pas kita periksa ternyata serangan jantung. Jadi untuk membedakannya memang susah. Jadi selalu kita kasih tahu ke masyarakat awam, ada sakit dada jangan ditahan-tahan. Berobat ke dokter, biar dokter yang menyimpulkan sakit dadanya itu jantung atau bukan. Dok, ada nggak tindakan, katakanlah tindakan secara cepat? Mungkin kalau penyakit lain bisalah dipompa atau gimana kayak. Nah mungkin atau gerakan tangan kayak gimana, kayak ada nggak trik-triknya seperti itu? Ada, tapi hubungannya sama obat ya. Sama obat. Jadi nggak ada gerakan-gerakan tangan ataupun pijat-pijat ataupun dikerok apa istilahnya, itu nggak ada yang bisa mengatasi serangan jantung saat itu. Jadi tata laksana segeranya adalah dikasih obat namanya isosorbit atau ISDN yang ditaruh di bawah lidah. Untuk pasien penyakit jantung koroner yang begini pasti udah tahu, karena begitu kita rawat, waktu saat pasiennya dipulangkan, kita kasih tahu, Bapak, kalau kejadian sakit dada ini terulang lagi di rumah, pertolongan pertamanya adalah pada saat sakit dadanya muncul, obat itu diisep di bawah lidah. Jika membaik, berarti aman, kontrol segera ke poliklinik berikutnya, atau jika setelah diulang 2 kali atau 3 kali masih juga sakit dadanya, segera berobat ke UGD rumah sakit, karena itu serangan jantung. Dok, saya pernah mendapatkan kasus teman, tapi dia tidak ada menderita penyakit jantung, tapi dari telapak tangan berkeringat. Apakah ini hanya sugesti ataukah memang katakanlah sudah menganggap ya semacam inilah anekdot bahwa tangan berkeringat? Apakah itu memang ada ciri-ciri si pasien tersebut ataupun si orang tersebut menderita penyakit jantung? Pernah nggak seperti itu? Pernah banyak yang nanya Pak Romi, karena kayaknya memang agak viral beberapa tahun yang lalu kalau tangan basah atau keringatan, wah berarti sakit jantung. Tapi sebenarnya dari keilmuan kita sendiri tidak berhubungan. Jadi kalau memang ada permasalahan jantung, biasanya keringat yang muncul adalah keringat dingin yang basah satu badan, atau perasaan-perasaan gak enak di dada aja. Iya. Ya seperti itu ya. Nah mungkin Bapak Ibu udah tahu, selama ini mungkin banyak mengira menduga-duga bahwa ternyata keringat di telapak tangan adalah ada hubungannya dengan penyakit jantung. Ya, Pak Saiful, kalau Bapak melihat dengan gejala-gejala yang terjadi khususnya bagi masyarakat yang menderita penyakit jantung, tentunya butuh seseorang tersebut untuk segera untuk mengantisipasinya. Minimal perlu pencegahan yang paling tidak dipahami betul secara dini. Kira-kira bentuk pencegahan yang seperti apa yang lazim kita lakukan? Tidak perlu mungkin dengan minum-minum obat. Nah, padahal dia mungkin punya track record tapi tidak dalam kapasitas ataupun dengan tingkat yang sakit luar biasa. Mungkin punya nggak kira-kira kiat untuk pencegahan yang seperti apa nih, Dok? Saya kira untuk sesiapa pun umur yang meningkat 40 ke atas seharusnya mendapatkan screening, ujian saringan. Kalau umur 40, 50, 60 harus menjalani ujian saringan. Kurang-kurang periksa darah tiap-tiap tahun untuk tengok kandungan gula, untuk tengok kandungan kolesterol dan juga untuk tengokkan hipertensi, ya, tensi sama ada ataupun tidak. Kalau enggak ada tiga-tiga itu kemungkinan besar insya-Allah semuanya baik-baik belaka. Kalau boleh dalam masa 2, 3, 4 tahun sekali
jalankan ujian treadmill. Nggak perlu itu untuk tiap-tiap tahun. Beberapa tahun sekali gunakan ujian treadmill untuk lihat sama ada jantung itu sehat atau tidak. Yang itu yang minimal bagi saya. Sebelum kita akhiri, saya juga ingin minta closing statement nih dari Dr. Haikal juga Dr. Saiful. Saya ke Dr. Haikal dulu. Kira-kira mungkin apa yang perlu kita berikan kepada masyarakat dan juga pemirsa di rumah, Dok? Bagaimana untuk supaya kita mencegah sejak dini ya, bagaimana agar penyakit jantung ini walaupun memang sangat berisiko pada umur di atas 40-an ke atas, namun minimal kita sudah memahami bahwa apa yang perlu kita hindari dan kita cegah. Silakan Pak Haikal. Ya, jadi untuk permasalahan penyakit jantung kita ulang lagi, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal ras, tidak mengenal warna kulit, dan tidak mengenal usia. Jadi sejak dini, sejak remaja bahkan gaya hidup sehat udah harus dilakukan. Dan tadi udah kita ulang, kalau dirinci sebenarnya banyak, tapi supaya kita ingat itu sehat, 5 saja. Seimbangkan gizi, enyahkan rokok, hadapi stres, awasi tekanan darah, dan teratur berolahraga. Seandainya sudah dengan gaya hidup sehat, tetapi ada muncul rasa-rasa nyeri dada atau gejala-gejala yang tidak nyaman di dada, jangan ragu-ragu untuk diperiksakan, jangan ditahan-tahan dan jangan tunggu terlambat. Baik, terima kasih Dr. Haikal. Ke Pak Saiful sedikit closing statement. Ya, untuk yang berumur 40 ke atas, silakan jalankan ujian untuk melihat faktor risiko, yakni yang disebut tadi gula, kolesterol dan juga tensi. Dan untuk jantung beberapa tahun sekali lakukan ujian treadmill. Baik, terima kasih Dr. Saiful, Dr. Haikal. Dan terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari masyarakat Kota Banda Aceh, Bapak Direktur, Bapak Yopi, juga telah hadir bersama kami untuk bagaimana kita sedikit banyak membuka wawasan kita tentang bagaimana sejak dini kita untuk harus mencegah penyakit jantung, terutama ada sinergisitas teknologi antara Rumah Sakit Pertamedika dan juga Institut Jantung Negara Malaysia. Dan kita harap ke depannya tentunya kerjasama ini akan terus berlanjut, bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Aceh, khususnya bagaimana untuk menangani permasalahan penyakit jantung yang ada. Dan saya juga berharap Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini juga tetap terus menjaga kesehatannya, tetap terus kontrol kondisi kesehatannya, karena memang penyakit jantung seperti yang sudah kita bicarakan ini tidak hanya terjadi pada saat umur tertentu, namun juga bisa terjadi kapanpun dan dimanapun berada. Dan akhirnya saya Romi Zuliansah selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.